Media semua telah hadir pada sore hari ini. Kami hadir di sini bermaksud untuk ngopi dan ngobrol bareng teman-teman sebenarnya. Dan terkhusus untuk kami mengklarifikasi dan bantahan terkait dengan pemberitaan klien kami Ruli Anggi Akbar. Mungkin teman-teman semua udah tahu berita yang lagi viral bahwa Mas Ruli atau Mas Ezel ini dilaporkan atau dituduhkan terkait penggelapan dana. Nah, yang di luar sana itu beredar bahwa ada yang 300 juta, 400 juta. Secara umum ini adalah sebenarnya kerjasama bisnis antara Mas Ezel dengan pelapor di tahun 2023. Mungkin teman-teman bertanya buktinya apa ini kerjasama bisnis. Nah, kami punya dokumen. Memang kami tidak bisa membuka karena ini kan masih dalam tahap perkara ya, karena kan kami telah lihat di media bahwa kami juga telah dilaporkan di tanggal 6 atau tanggal 7, mohon nanti dikoreksi. Pada saat ini sih kami masih belum menerima panggilan apapun. Jadi di dalam ini adalah perjanjian antara Sateman, yaitu Mas Ezel sendiri dengan para pelapor. Nah, singkat cerita, Mas Ezel ini dengan pelapor itu sudah kenal sejak lama. Jadi bukan ujuk-ujuk baru kenal bikin bisnis, enggak. Kenal sejak 2016. Jadi sebelumnya ada bisnis bareng di bisnis yang lain. Nah, melihat dari integritas dan kejujuran Mas Ezel dalam berbisnis selama ini, maka pelapor berniat bekerja sama dengan ditawarkan oleh Mas Ezel kepada mereka. Visit Mas yang sebelumnya ya, visit. Akhirnya di 22 Agustus 2023 terbitlah perjanjian ini. Nah, itu yang diserahkan oleh pelapor hanya 200 juta teman-teman. Bukan seperti yang diberitakan 300 sampai 400 juta. Jadi 200 juta itu digunakan untuk operasional seperti sewa lahan, kemudian gaji anggota dan yang lain. Jadi di sini tidak ada penipuan dan penggelapan seperti yang dilaporkan atau yang berkembang di media. Perjanjian ini ada berdasarkan akta notaris untuk investasi. Jadi mungkin biar teman-teman media juga mengetahui bahwa ini berbeda, bukan pinjam meminjam tapi investasi. Investasi yang diberikan itu sejumlah 200 juta. Dan ini sebenarnya berdasarkan akta notaris yang sudah kita perlihatkan, ini masih berlaku sampai tahun 2028. Nah, jadi sampai hari ini kita membuat klarifikasi, warung Sateman yang berada di Gejayan, Yogyakarta itu masih buka sampai hari ini. Bisa teman-teman media nanti Google sendiri bahwa masih berjalan. Bahwa dalam perjanjian tersebut juga dinyatakan bahwa investasi ini dikembalikan apabila Mas Ezel atau Mas Ruli membatalkan perjanjian setelah 2028. Begitu. Jadi kan laporan yang ada di media bahwa disampaikan Mas Ezel menipu dengan 300 juta, bahwa 200 juta itu memang sudah dialokasikan untuk pembangunan warung Sateman. Nah, itu setelah berita ini viral, klien kami Mas Ezel sudah menghubungi pengacara dari pelapor, Pak siapa? Nah, itu kita katakan siapa, sudah dihubungi bahwa sudah ada itikat baik dari klien kami menyatakan, Pak ini sedang berjalan, terkait profit nanti akan segera dikembalikan. Bahwa memang sekarang tidak profit, apa yang perlu diserahkan oleh klien kami, seperti itu. Ya. Baik, menambahkan sejalan tadi yang ditanyakan oleh teman-teman dari media dan rekan saya Bang Usor, bahwa tadi pertanyaan bahwa apakah sudah ada niat baik sebelumnya ya dari Mas Ezel. Jadi Mas Ezel ini sudah menghubungi sebelumnya di 17 September 2024 kepada pelapor. Bahkan 17 September 26 September 2024, kemudian 10 November 2024. Jadi sudah ada sebenarnya komunikasi, bahkan juga kepada ibu pelapor.
untuk bertemu menyelesaikan. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam perjanjian tidak ada juga kewajiban untuk mengembalikan. Ini kan investasi, untung-untung bersama, rugi-rugi bersama. Nah itu, tapi Mas Ezra sendiri pun berniat, oke, meskipun di klausul perjanjian tidak ada, maka saya bersedia untuk mengembalikan kerugian yang dimaksud. Cuma pelapor ini tidak mau untuk bertemu. Nah, tadi kan Bang Husor mengatakan bahwa sudah ada pertemuan dengan lawyer yang benar. Mas Ezel bertemu dengan lawyer pelapor. Tanggal 27 di tanggal 27 Desember. Iya, 27 Desember 2025 untuk membicarakan. Dia menjelaskan dengan runtut. Jadi kami bisa mengklaim ini bukan seperti yang dilaporkan. Karena kami tahu betul, kebetulan kami ini sama-sama dari Jogja, sudah kenal beliau dari 2019. Jadi di tanggal 27 Desember saya berusaha untuk kontak lawyernya, saya cari informasi tentang lawyernya. Niat baik saya adalah untuk bertemu sama lawyernya. Akhirnya kita deal ketemuan di tanggal 27 Desember jam 2 sore. Kemudian saya cuma minta waktu sampai tanggal 15 Januari. Sebelumnya saya minta waktu sampai tanggal 15 Januari untuk menyelesaikan ini semua. Karena menurut saya ini sudah kompleks. Karena istri saya jadi kebawa-bawa, yang beliau nggak tahu apa-apa, jadi kebawa-bawa. Saya juga mohon maaf sebelumnya. Kemudian tiba-tiba di tanggal 5-6 Januari kalau nggak salah sudah ada berita laporan polisi. Nah, kemudian dia bilang saya tidak ada niat baik. Sedangkan saya saya yang berusaha mencari tahu dia, kontak dia dan ngajak dia ketemu. Tapi di berita malah saya yang dibilang tidak ada niat baik dan lari katanya. Sedangkan saya pun berusaha ngontak yang bersangkutan, RF, itu dari September 2024. Itu berarti setahun yang lalu sudah. Cuman memang tidak ada niat baik. Kemudian saya juga udah sempat WhatsApp, tidak ada respon. Saya juga sempat WhatsApp ibu beliau di tanggal 10 November, itu tidak ada respon juga. 11-12 November masih saya berusaha kontak karena saya tahu saya akan menikah. Pasti nanti takutnya merepotkan, ramai. Akhirnya saya berusaha kontak, cuman tidak ada respon baik. Berarti yang di perjanjian tanggal 15 itu kan mereka mintanya di tanggal 7 tuh deadline-nya Mas. Tanggal 15. Iya karena kan Mas Ezra mintanya 15 Iya. dan mereka hanya ingin sampai tanggal 7 gitu. Itu tidak ada perjanjian kembali. Tidak ada di 15. Lisan. Sateman masih berjalan sampai hari ini karena kita sudah bayar kontrak yang 2 tahun. Jadi kemarin 200 juta, 100 juta itu untuk bayar lahan selama 2 tahun sampai Agustus 2026. Jadi Sateman sampai hari ini masih berjalan. Untuk konsumen sendiri mungkin masih banyak. Konsumen jujur saja sekarang konsumen agak sedikit berkurang. Dampaknya cukup ke saya pribadi, kemudian ke Satemannya. Sedangkan saya mesti bayar gaji karyawan itu. Saya menanggung sekitar 9 karyawan di Sateman sekarang total. Jadi sangat amat berdampak. Untuk menutupinya sendiri seperti apa? Apalagi nggak pernah mungkin ada bisnis ke Mas Ezel yang lain sendiri untuk menyokong tersebut seperti apa? Ya itu akhirnya saya pakai keuangan pribadi saya juga. Pakai keuangan pribadi dari gaji saya di sebelumnya buat nutupin itu juga kadang-kadang. Jadi saya mohon teman-teman tolong beritanya dilurusin. Sayanya berdampak, Satemannya berdampak karena bukan cuma saya yang bergantung sama Sateman, ada karyawan saya juga di sana yang harus saya kasih makan mereka, ada keluarganya juga yang sudah dari awal Sateman berdiri, mereka ada di situ. Jadi kan nggak mungkin tiba-tiba saya harus keluarin mereka cuma gara-gara profit kita lagi turun lagi gitu kan.